Logo milik sebuah bank yang dipasang di depan Masjid Agung Kota Tasikmalaya ini menuai polemik. Sebagian masyarakat menilai hal itu tidak pantas, lantaran lembaga keuangan terkait lekat dengan praktik riba. Gelombang protes pun mengalir deras di media sosial, terlebih karena ada pelang masjid plus logo bank plat merah itu, pohon-pohon di depannya harus dipangkas lantaran menghalangi pandangan. Pengurus masjid segera meresponnya, logo bank tersebut diturunkan seperti yang diharapkan masyarakat. Tapi ternyata itu tidak bertahan lama, karena kemudian diganti dengan yang baru. Merek banknya masih sama, tulisan bawahnya yang berbeda. Kendati sudah diganti, masyarakat masih menilainya tidak layak. Sebagai tempat beribadah seluruh umat muslim, masjid tidak pantas dijadikan media layaknya papan iklan, apalagi jumlahnya lebih dari satu. Penempatan logo bank di depan masjid ini tak luput dari perhatian pemerhati sosial Asep M. Tamam. Menurutnya, simbol-simbol keagamaan seperti masjid merupakan tempat yang sensitif menjadi sorotan publik bila terdapat hal-hal yang dinilai bertentangan. Hal itu terbukti dengan pemasangan logo salah satu bank di Masjid Agung Tasikmalaya yang memantik beragam komentar. Selain berukuran besar, pemasangannya pun di tempat terbuka, sehingga mencuri perhatian dan mendapatkan respon negatif dari masyarakat. Sebagian kalangan meyakini transaksi keuangan di perbankan tidak terlepas dari praktik riba yang dilarang dalam Islam. Ada banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang mengharamkan riba. Di lain sisi, masjid merupakan area suci yang dijadikan tempat beribadah umat Islam. Sebagai rumah Allah, masjid seharusnya terbebas dari kepentingan-kepentingan duniawi yang merusak urusan akhirat. Bahkan Rasulullah SAW melarang umatnya bertransaksi di masjid. Begitupun terkait pemasangan papan serupa iklan atau sponsor produk. Sebagian ulama secara tegas melarangnya. Sekarang ini kan segala hal menjadi industri. Segala hal menjadi sesuatu yang bersifat produksi. Jadi di antaranya mungkin bahwa bank-bank di Kota Tasikmalaya juga bersaing ya dalam hal mengambil simpati publik, yang di antaranya mungkin menyasar kepada simbolitas-simbolitas. Katakanlah dalam hal ini simbolitas umat Islam di Kota Tasikmalaya adalah Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Ya tentu kita tidak bisa menduga-duga apa yang kita tidak tahu. Bahkan tidak boleh kita memutuskan, menghakimi sesuatu yang tidak kita tahu. Nah, tetapi suara publik hari ini adalah didasari oleh kepedulian, oleh perhatian, dan oleh kecintaan. Jadi saya kira dalam hal ini tidak ada kebencian, tidak ada ketidaksukaan, tetapi keinginan dan harapan agar terjadi sesuatu apapun di Kota Tasikmalaya itu sesuai dengan norma, aturan, dan hati nurani. Mudah-mudahan masyarakat juga menilai secara hati nurani dan diterima secara nurani juga oleh pihak Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Selain di bagian depan masjid, kondisi di dalam pun tidak jauh berbeda. Ada sejumlah merek dagang mulai bank sampai toko yang mencantumkan namanya dalam papan berisi pesan-pesan bernuansa keagamaan. Pesan-pesan sponsor seperti ini ada di bagian depan, tempat wudhu, hingga merangsek ke dalam masjid. Bukan hanya di luar, di bagian dalam pun dikuasai perbankan, termasuk nama toko dan merek lainnya. Masyarakat bertanya, jika memang dibutuhkan, apakah DKM Masjid Agung Tasikmalaya tidak mampu membuat sendiri papan-papan seperti itu, sehingga harus dibantu pihak luar? Padahal DKM Masjid Agung Tasikmalaya memiliki saldo kas yang terbilang besar. Pada 9 Mei 2024, saldo yang tercatat sebesar Rp248 juta lebih, dan jumlah itu lebih banyak dibanding pekan sebelumnya. Salah satu sumber penerimaan berasal dari kenceleng dan sedekah lainnya. Dalam sepekan bisa terkumpul puluhan juta rupiah. Ketua DKM Masjid Agung Tasikmalaya Kiai Haji Aminuddin Bustomi menjelaskan pengeluaran anggaran di masjid yang tanahnya wakaf dari Pangeran Sumedang ini mencapai 45 juta rupiah per bulan. Selain menggaji 17 pegawai, pengeluaran itu untuk membayar listrik, air, dan operasional lainnya. Sedangkan untuk keperluan sekunder diupayakan tidak menggunakan kas masjid.
Alasan itulah yang membuat di masjid ini ada banyak pesan sponsor, termasuk plang masjid yang menuai kontroversi ini. Kyai Amin menjelaskan plang Masjid Agung Kota Tasikmalaya ini merupakan pemberian dari salah satu bank yang logonya turut dipasang berdampingan. Sebelumnya dengan BSI, termasuk dengan BPRS Al-Madinah yang BUMD Pemkot. Itu kita dana abadi kita di sana itu 1 miliar. Dengan siapa? Jadi ini bukan yang pertama. Coba mungkin karena ini lebih kelihatan, silakan misalnya di depan pintu, di toilet dan lain-lain itu ada BSI, kemudian ada Mandiri Syariah dan lain-lain, itu udah jadi bukan hal baru. Sehingga bagi kami ini udah biasa itu kan. Sehingga kalau hemat saya itu ketika ideal kita sepakat. Tapi juga catat, silakan presentasi bahwa nasabah DBRI ini juga muslimin muslimat mayoritas. Jadi kan dari sisi itunya. Jadi termasuk MUI pusat pun kolaborasi sinergi dengan siapapun dalam hal tertentu kan nggak ada larangan. Cuma karena orang mungkin perspektif lain, sakingnya ke Masjid Agung, tapi alhamdulillah datang Pak Agus, beliau untuk berkonsultasi. Pak Kiai kasihan katanya ke pengurus dan lain-lain. Bagaimana kalau BRI mo-nya kita ganti aja dengan BRI Peduli? Situ monggo nuhun ka warga masyarakat karena wakola netizen kanyaah yuk kapayun urang babarengan mamurkan Masjid Agung. Tentu alhamdulillah ketika malam hari kelihatan lebih terang, lebih cerah. Mudah-mudahan menjadi starting point untuk tercapainya Indonesia Emas di tahun 2045 berawal dari Masjid Agung Kota Tasikmalaya.